Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, jurusan Teknik Elektro dengan NPM 2406030014 dengan mata kuliah Komunikasi Nirkabel dengan membahas topik pembahasan teknologi keamanan pada jaringan WEP, WPA1, WPA2, dan WP3. Latar belakangnya, teknologi jaringan nirkabel dimulai pada akhir 1990-an dengan standar IEEE 802.11. Sejak awal kemunculannya, transmisi data melalui gelombang radio disadari memiliki resiko keamanan tinggi karena sinyal dapat didengar oleh siapa saja tanpa perlu koneksi fisik. Untuk mengatasi hal ini, diciptakanlah protokol enkripsi untuk membungkus data agar hanya bisa dibaca oleh penerima yang sah. Evolusi dari WEP hingga WPA3 mencerminkan perang antara pengembang teknologi dan peretas hacker yang terus menemukan celah baru. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah menggeser paradigma konektivitas dari kabel wired menuju nirkabel atau wireless. Teknologi WiFi berdasarkan standar IEEE 802.11 telah menjadi tulang punggung komunikasi data modern, mulai dari penggunaan personal hingga infrastruktur kritis perusahaan. Namun berbeda dengan jaringan kabel yang memiliki batas fisik. Jaringan nirkabel mentransmisikan data melalui media udara menggunakan gelombang radio. Hal ini menciptakan risiko keamanan yang inheren di mana siapapun yang berada dalam jangkauan sinyal dapat melakukan penyadapan, intersepsi data, hingga serangan injeksi paket. Sejak pertama kali diperkenalkan, protokol keamanan nirkabel telah mengalami transformasi besar. Kegagalan algoritma awal seperti WEP memaksa industri untuk terus berinovasi. Ini akan membedah secara teknis bagaimana protokol keamanan nirkabel berkembang dari yang lama yang ditinggalkan dan bagaimana WPA3 hadir sebagai solusi di masa depan. Sejarah keamanan WiFi menunjukkan transisi dari sistem kunci statis yang lemah atau WEP menuju sistem autentikasi pintar berbasis kriptografi kurva elips atau WPA3. Di tahun 2026, penggunaan WPA3 bersama dengan perangkat WiFi 7 merupakan kombinasi perlindungan data terbaik bagi pengguna internet. Adapun juga pembahasan topik pembahasannya, yang pertama tujuan dan fungsi, yang kedua pembahasan WEP, WPA pertama, WPA kedua, dan WPA ketiga. Yang terakhir kita membahas kesimpulan dan saran. Yang pertama, tujuan dan fungsi. Tujuannya ialah mengetahui perbedaan mekanisme teknis antara WEP, WPA, WPA kedua, WPA ketiga, memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing protokol, memberikan panduan mengenai standar keamanan terbaik untuk diterapkan saat ini. Fungsi utama dari protokol keamanan ini adalah autentikasi atau memastikan hanya pengguna yang sah yang bisa terhubung ke jaringan, kerahasiaan, mengenkripsikan data agar tidak bisa disadap di tengah jalan, integritas, menjamin bahwa data tidak diubah selama proses transmisi. Adapun pembahasan WEP, WPA pertama, WPA kedua, dan WPA ketiga ini dari hasil makalah yang telah kita rangkum agar tujuannya mempermudah dan mudah dipahami setiap penerima dan yang penonton yang hadir. Wired Equivalent Privacy atau WEP adalah standar keamanan pertama yang diperkenalkan pada tahun 1997. Teknologinya menggunakan algoritma enkripsi RC4 dengan kunci statis. Metodenya menggunakan interleation factor 24 bit untuk membuat setiap paket data terlihat berbeda. Adapun juga kelebihannya kompatibel dengan hampir semua perangkat tua tidak membebani prosesor router. Adapun juga kekurangannya sangat rentan karena kunci IP terlalu pendek
Peretasnya dapat mengumpulkan paket data dan memecahkan kunci dalam hitungan menit menggunakan serangan brute force. Dikarenakan WPE awal dan memiliki banyak kekurangan, hadirlah WPA pertama sebagai solusi darurat yang menggantikan WEP pada tahun 2003. Teknologinya memperkenalkan TKIP, Temporal Key Integrity Protocol. Metode TKIP mengubah kunci enkripsi secara dinamis untuk setiap paket data, sehingga jauh lebih sulit ditebak daripada WIP. Kelebihannya dapat diterapkan pada perangkat keras lama melalui pembaruan software. Kekurangannya masih menggunakan basis algoritma RC4 yang memiliki kelemahan fundamental sehingga bisa tetap ditembus. Dikarenakan kekurangan inilah masih menggunakan algoritma RC4 yang mudah ditembus sehingga muncul lagi terobosan baru yang bernama WPA kedua yang diluncurkan pada tahun 2004, cuma berselang 1 tahun. WPA kedua menjadi standar emas selama lebih dari 15 tahun. Teknologi menggunakan EES atau Advanced Encryption Standard dan protokol CCMP. Metode melakukan proses four-way handshake untuk memvalidasi pengguna dan menghasilkan kunci sesi. Adapun juga kelebihannya sangat kuat dan memenuhi standar keamanan militer serta korporasi. Adapun juga kekurangannya rentan terhadap serangan crack atau key reinstallation attack yang mengeksploitasi celah saat proses handshake. Karena ini kurang lebih 15 tahun dan selama 15 tahun itu dia dicari kelemahannya, muncullah inovasi baru lagi yang bernama WPA ketiga. Standar baru yang diperkenalkan pada tahun 2018 untuk menambah lubang keamanan WPA 2. Teknologinya menggunakan CAE, Simulation Tennis Authentic of Equality. Metodenya menghilangkan kerentanan pada kata sandi yang lemah dengan mencegah serangan open dictionary attack. Adapun kelebihannya memberikan perlindungan otomatis pada jaringan terbuka dan fitur forward security. Jika muncul kunci utama bocor, data lama akan tetap aman. Adapun juga kekurangannya membutuhkan perangkat keras baru. Belum semua perangkat lama mendukung WPA 3. Adapun juga topik yang ketiga, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, WOP protokol generasi pertama yang kini dianggap usang dan tidak aman karena memiliki celah fatal pada IP yang pendek dan penggunaan kunci statis yang mudah dipatahkan oleh hitungan menit. Yang kedua, WPO pertama hadir sebagai solusi darurat, memperbaiki WP melakukan pembaruan perangkat lunak. Terobosan utamanya adalah TKIP yang menggantikan kunci secara dinamis untuk setiap paket data. Meskipun masih mengandalkan algoritma RC4 yang memiliki kelemahan struktural. Adapun yang ketiga, WPE kedua berselang 1 tahun dari WPE pertama menjadi standar global yang paling banyak digunakan saat ini dengan memperkenalkan enkripsi ICE dengan protokol CCMP yang memenuhi standar militer. Walaupun sangat kuat, WP2 memiliki kerentanan terhadap serangan khusus seperti crack dan serangan penembakan kata sandi. Yang terakhir, WPA3, standar terbaru yang memberikan perlindungan paling superior. Fitur keunggulannya meliputi SAE, Dragonfire Handshake untuk mencegah serangan brute force secara open, serta forward security untuk menjamin keamanan data masa lalu meskipun kata sandi bocor di kemudian hari. Adapun juga sarannya bagi pengguna individu maupun organisasi sangat penting untuk memeriksa spesifikasi perangkat sebelum membeli dan memastikan fitur WPA 3 sudah tersedia untuk investasi keamanan jangka panjang. Mungkin itu saja presentasi tentang protokol keamanan WEP, WPA pertama, kedua, dan ketiga. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.